Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya kelompok eh, studi kelayakan bisnis di kelas C5 Manajemen Angkatan 2020. Untuk studi kelayakan bisnis kali ini yaitu kami berencana untuk pembuatan outlet baru di Avecto Kopi. Untuk anggota kelompok kami ada Haru Alfiansyah, ada M. Iqbal Arashid, kemudian Rafiq Tamam, Farhan Aldri, Risman Mauludin Rahmatillah, dan Fauzan Mataranta. Eh, untuk mata kuliah ini, dia dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Supriyadi, SE, MSI. Untuk UMKM Avecto Coffee ini, kita bagi menjadi 3 poin untuk penjelasannya, yaitu yang pertama latar belakang pengembangan rencana, kemudian aspek pemasaran, aspek teknis dan operasional, kemudian aspek manajemen dan organisasi, kemudian yang selanjutnya yang terakhir adalah aspek keuangan. Nah, untuk yang pertama yaitu latar belakang dan pengembangan rencana, mulai dari profil perusahaan terlebih dahulu. Kopi Shop Avecto yang berada di Jalan Bawean, Kota Bandung. Kopi shop ini berupa bisnis keluarga di mana mereka memiliki rumah yang tidak terpakai dan memiliki ide untuk dijadikan menjadi tempat bisnis lah. Nah, kopi shop ini memiliki visi dan misi juga. Untuk visinya itu untuk menjadikan tempat berbagai kalangan yang ingin merasakan pengalaman kopi modern sambil menikmati suasana yang inspiratif dan ramah. Kemudian, misinya itu adalah menciptakan lingkungan yang nyaman dan trendy dan menjadi tempat ideal untuk berbagai momen berharga. Nah, untuk produk sendiri dari Avecto Kopi ini, produk yang ditawarkan Avecto menawarkan berbagai jenis menu makanan maupun minuman seperti kopi susu, americano, iced tea, dan menu lainnya. Dan memiliki variasi rasa yang berinovasi, kemudian menggunakan biji kopi yang berkualitas dengan proses pembuatan atau teknik khusus sehingga memiliki cita rasa yang berbeda. Kemudian menu makanan di sini terinspirasi dan mengambil menu khusus makanan khas Chinese. Kemudian makanan dan minuman di sini sangat cocok dengan bila dinikmati secara bersamaan. Selanjutnya, komunitas dan kemitraan. Mitra yang bekerja sama dengan Avecto Kopi salah satunya adalah supplier bahan baku seperti supplier kopi dan supplier makanan. Kemudian untuk strategi promosinya mereka menggunakan selebgram gitu untuk mempromosikan Avecto Kopi sendiri. Nah, untuk manajemen dalam Avecto Kopi ini terdiri dari CIO yang bernama Gasani Nabila, kemudian Head Store Muhammad Guntur Wirawan, kemudian Marketing Aulia Azahra, Barista Muhammad Azril, dan Purchasing Rahman Maulana. Profil manajemen dan SDM di Avecto Kopi ini tentunya memiliki manajemennya sendiri. Bila diartikan dengan struktur dan job description, maka Avecto Kopi dijalankan oleh 12 orang yang terdiri dari head store, marketing, purchasing, barista, sejumlah 6 orang beserta kitchen. Nah, untuk profil keuangannya itu selama beberapa tahun ke belakang gitu ya. Avecto Kopi ini menggunakan modal awal dalam bisnis ini eh, awalnya dengan investor dari keluarganya sendiri. Kemudian omset omset per tahun Avecto Kopi ini kurang lebih mencapai 780 juta dalam per tahunnya. Dengan omset per bulannya yaitu sekitar 50 juta dan pendapatan paling tingginya dari per bulannya itu adalah 75 juta. Kemudian omset yang dihasilkan per tahunnya dikurangi dengan biaya sewa bangunan dengan sejumlah 65 juta per tahun dan dikurangi juga untuk gaji karyawan dalam 1 bulan mencapai 8 juta per bulan. Jika dihitung dalam per tahun, untuk total pembiayaan gaji karyawan mencapai 96 juta gitu dalam setahunnya. Maka laba bersih yang didapat oleh perusahaan Avecto dalam setahunnya mencapai 619 juta rupiah. Nah, kemudian untuk profil operasional dan sistem bisnis di sini ada 7 poin mungkin ya. Ada konsep dan desain, kemudian menu dan inovasi, sistem pelayanan, dan lain-lain. Untuk konsep dan desain, Apekto memberikan konsep rumahan yang dimodifikasi dengan interior modern, di mana tempat ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu outdoor dan indoor. Kemudian menu dan inovasi tidak hanya konsep dan desain, Apekto juga memberikan
menu dan inovasi yang menarik. Menu yang disediakan kopi shop Apekto bervariasi, tidak hanya menjual kopi saja gitu kan, ada juga makanan berat, dessert, dan minuman lainnya. Kemudian sistem pelayanan di Apekto Kopi ini juga memberikan pelayanan yang cukup baik sejauh yang diamati. Staf kopi shop juga terbilang ramah dan memberikan arahan sebelum memesan. Dan sistem pemesanannya pun cukup simpel dan mudah dipahami gitu. Eh, kita langsung diarahkan ke file PDF menu di Apekto. Jadi udah menggunakan sistem teknologi gitu. Nah, selanjutnya ada pelatihan karyawan. Pada awal karyawan masuk dan memulai tugas gitu di Apekto Kopi ini, mereka akan diberikan pelatihan oleh head barista selama 3 minggu. Kemudian eh, penciptaan merek penciptaan merek yang dilakukan oleh Apekto dengan menentukan nilai inovatif, pengalaman, dan nilai-nilai sesuai dengan target yang dituju. Kemudian pertukaran budaya dan komunitas. Pertukaran yang diberikan oleh Avecto Kopi ini setiap tahunnya mereka selalu menghadirkan event-event. Dalam 2 tahun terakhir mereka menghadirkan event-event seperti Halloween, event sepeda. Jadi itu sifatnya insidental gitu. Selanjutnya ada jangkauan pemasaran. Di sini ada analisis lingkungan perusahaan. Lingkungan bisnis, eh, analisis lingkungan bisnis yang dihadapi perusahaan perlu dianalisis gitu. Maksudnya adalah untuk mencoba mengidentifikasi peluang atau opportunity. Saat ini eh, bisnis yang perlu dengan segera mendapatkan tanggapan dan perhatian eksekutif. Dan saat yang sama diarahkan untuk mengetahui ancaman atau threat. Bisnis yang perlu mendapatkan antisipasi gitu kan. Lingkungan coffee shop terdiri dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Dalam analisis lingkungan coffee shop pada Apekto secara pendekatan fungsional bertujuan untuk mengetahui kondisi eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi keberlangsungan pemasaran usaha Apekto Kopi ini. Nah, ini analisis analisis lingkungan internal. Struktur adalah bagaimana perusahaan diorganisasikan yang berkenan dengan komunikasi, wewenang dan arus kerja. Struktur sering juga disebut rantai perintah dan digambarkan secara grafis dengan menggunakan bagan organisasi. Nah, kemudian yang selanjutnya ada analisis lingkungan eksternal. Hasil analisis lingkungan eksternal dengan melihat kompetitor dari segi pemasaran, kompetitor melakukan strategi strategi pemasaran dengan tidak hanya memanfaatkan media sosial saja, tetapi turut hadir di berbagai event untuk mengekspansikan coffee shop ini. Selain dari segi menu yang ditawarkan terkesan familiar dan tidak ada menu khusus yang menjadi ciri khas atau best seller untuk Avecto Coffee ini sendiri. Nah, kemudian untuk analisis SWOT ada strength, weakness, opportunity, dan threat dari coffee shop Avecto ini sendiri. Yang pertama untuk strength-nya itu dari segi produk, keunggulan produk, kemudian merek atau brand yang kuat gitu ya dari segi brandnya. Kemudian lokasi yang strategis, kualitas produk yang tinggi, karyawan yang terampil, kemudian pemasaran yang kreatif gitu. Pesanan yang kreatif. Nah, untuk weakness-nya itu tidak adanya pemisahan antara area smoking dan area no smoking. Itu mungkin menjadi salah satu kelemahan mungkin ya. Kemudian tidak semua produk dari Apekto ini mendapatkan bahan dari supplier pertama gitu, sehingga menambah pengeluaran anggaran gitu. Kemudian varian menu yang ditawarkan sudah terlalu banyak gitu. Menunya memang familiar gitu. Menu yang normatif di kafe-kafe lain juga gitu. Kemudian harga yang ditawarkan juga cukup standar, namun secara keseluruhan hampir di atas 20K. Nah, mungkin ini bisa dikategorikan sebagai coffee shop dari menengah ke atas mungkin ya, karena dari segi harganya pun 20.000 ke atas gitu. Nah, untuk pemasarannya masih kurang gitu. Kemudian untuk peluangnya dari Apekto Kopi ini fokus pada tren kopi khusus seperti kopi kelas tinggi, kecil, ataupun organik. Kemudian melihat perkembangan zaman milenial. Nah, milenial menjadi salah satu segmen pasarnya gitu. Kemudian perkembangan teknologi sekarang dimanfaatkan oleh Apekto Kopi itu sendiri.
Nah, untuk ancamannya itu adalah peningkatan jumlah pesaing kopi, mungkin khususnya di Kota Bandung gitu ya. Di Kota Bandung, kopi shop itu sudah banyak, gitu, banyak sekali. Jadi pasti banyak saingannya gitu. Dan itu menjadi ancaman gitu. Jika Aperto Kopi tidak melakukan inovasi gitu yang membuat tertarik pelanggan. Kemudian perubahan ekonomi makro menyebabkan kenaikan harga bahan baku. Kemudian terdapat kompetitor yang melakukan penjualan dengan harga yang lebih murah. Naiknya bahan baku, kemudian keberadaan restoran atau tempat makan lain yang menyediakan minuman. Nah, untuk eh, strategi yang disarankan kepada Apekto Kopi ini, yaitu mendesain kafe dengan lokasi gitu ya, mendesain lokasi kafe dengan konsep unik dan fotogenik. Desain interior maupun eksterior Apekto yang unik dan fotogenik dapat menarik perhatian konsumen dan memperluas jangkauan pemasaran melalui media sosial. Menciptakan menu dengan rasa yang unik, menyajikan menu yang dengan cita rasa yang istimewa, dan menciptakan kemasan minuman yang estetik dapat meningkatkan daya tarik eh, dan memperkuat brand identity Avecto gitu. Pemanfaatan media sosial lebih masif lagi dimanfaatkan sebagai sarana informasi. Kemudian inovasi fasilitas dan produk, melakukan inovasi fasilitas dan produk dapat membantu Avecto menjangkau segmen pasar yang lebih luas, harga bersaing dan bersahabat. Mungkin ini yang memang menjadi berat gitu. Tapi untuk coffee shop, jika segmentasinya menengah ke bawah, mungkin itu akan lebih ramai gitu kan. Kemudian mengutamakan kualitas produk dan pelayanan, karena hal itu akan menjadi direkomendasikan gitu oleh konsumen yang telah datang ke Apeto Kopi itu. Mereka menggunakan strategi promosi dari mulut ke mulut juga, jadi tidak hanya dengan eh, teknologi gitu, dengan media sosial, tapi menggunakan strategi mulut ke mulut juga gitu, atau door to door. Berpartisipasi dalam acara lokal. Nah, mungkin ini yang tadi seperti event-event itu sering lah diikuti gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bab 2 gitu. Bab 2 ada aspek pemasaran, kemudian analisis potensi pasar. Nah, analisis analisis potensi pasar ini mungkin terbagi dua mungkin ya. Ada segmen pasar dan analisis persaingan gitu. Nah, untuk segmen pasar atau segmen sasaran mungkin ya. Salah satunya ada segmen pasar. Dan pasar strategi marketing yang membantu mencari pelanggan gitu kan, sesuai dengan kebutuhan dan cara pemasaran. Nah, di sini ada mulai dilihat dari geografisnya, demografisnya, psikografisnya gitu. Karena hal itu yang akan membuat menentukan segmen pasar dan kita bisa menentukan apakah segmen pasar tersebut masuk. Kita harus sudah mengetahui gitu hal itu. Mulai dari geografisnya, mulai dari demografisnya atau psikografisnya. Nah, kemudian untuk analisis persaingan di sini adalah riset strategis mungkin ya untuk mengetahui serta menganalisa kesempatan, masalah, ancaman, strategi penjualan, kelebihan dan kekurangan pesaing eh, dalam industri KP gitu kan. Nah, mungkin itu analisisnya. Selain hal di Apekto, Apekto ini perlu waspada akan pesaingnya gitu karena tentunya mereka mempunyai kelebihan masing-masing itu di bidangnya. Tetapi perlu diketahui bahwa Apekto sendiri memiliki kelebihan yang lebih baik dari eh, suasana dan tempat Apekto itu sendiri. Jadi Apekto ini mempunyai strength-nya itu dari tempat gitu kan. Nah, kemudian untuk strategi pemasaran di sini ada strategi produk, strategi harga, strategi promosi, dan strategi saluran distribusi gitu. Nah, untuk strategi produk yang dihasilkan oleh Avecto Kopi ini adalah kopi, di mana dalam hal ini Avecto menyediakan berbagai varian kopi yang bisa ditawarkan kepada konsumen sesuai dengan seleranya masing-masing. Itu saat ini kopi shop menjadi tren untuk anak muda gitu kan. Nah, eh,
Yang paling best seller itu di produknya itu menggunakan ada yang namanya kopi susu gitu. Kopi susu itu menjadi salah satu strategi gitu. Jadi masuk ke yang suka kopi, masuk yang kurang suka terhadap kopi gitu, tapi mau nyoba kopi itu masuk gitu. Jadi eh, kopi susu ini menjadi andalan gitu. Kopi susu Apeto ini menjadi salah satu yang best seller. Nah, kemudian dari strategi harga, Apeto Kopi memiliki harga yang lebih murah dibandingkan kompetitornya. Merupakan strategi yang memiliki pengaruh di pikiran customer gitu dibandingkan mereka mematok harga tinggi tetapi membebani customer gitu. Apeto Kopi lebih menurunkan harganya sedikit agar menjadi pilihan bagi masyarakat gitu. Nah, untuk strategi promosi mungkin tadi sudah dijelaskan juga gitu ya. Mereka menggunakan media sosial dan menggunakan jasa influencer atau selebgram gitu untuk menginformasikan atau mempromosikan dari Apekto ini sendiri. Kemudian strategi pendistribusiannya itu mendistribusikan produk atau layanan Apekto Kopi dari produsen sampai ke tangan akhir customer. Strategi yang dilakukan melibatkan pemilihan saluran distribusi yang efisien dan efektif dengan menyesuaikan market dari Apekto Kopi itu sendiri. Nah, kemudian bab 3 di sini ada aspek dan teknis operasional gitu. Nah, di sini juga ada lokasi, kemudian proses dan luas produksi, layout tempat usaha, kemudian teknologi gitu. Nah, untuk lokasi mungkin tadi sudah dijelaskan juga gitu ya. Cuman ini lebih detailnya mungkin. Lokasi tempat usaha berada di tengah kota gitu, yang dekat dengan gor dan lapang olahraga, yang menjadi tempat berkumpul banyak orang, sehingga lokasi tersebut cukup strategis untuk menjangkau pelanggan. Lokasi ini berada di Jalan Bawean eh, nomor 2 Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung. Dan proses luas produksi, di sini ada proses produksi dan proses luas produksi gitu. Nah, untuk proses produksi pembelian bahan yang pertama itu pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku dilakukan oleh bagian purchasing kepada supplier dengan mempertimbangkan biaya serta kualitas bahan baku. Kemudian disimpan untuk pembuatan produk, dan yang kedua pembuatan bahan baku yang setelah dibeli gitu dan di stok kemudian dibuat menjadi produk-produk tertentu sesuai keinginan pelanggan. Kemudian luas produk dari Apekto Kopi adalah 31 menu. Ada 31 menu yang terdiri dari makanan berat, kopi dan cemilan serta tambahan seperti eh, menu yang hadir gitu setiap satu bulannya. Nah, kemudian untuk layout tempat usaha ini seperti layout tempat usaha dari dua bagian yaitu indoor dan outdoor. Indoor terbagi lagi menjadi beberapa ruangan seperti meja pelanggan, kemudian meja pelanggan utama dan meja pelanggan samping, kitchen serta kasir. Adapun outdoor terdiri dari beberapa meja pelanggan dan sedikit lahan parkir. Nah, dari segi teknologinya gitu, dari segi teknologinya, teknologi yang digunakan antara lain copy maker, kemudian alarm pelanggan, e-payment, kemudian sosial media serta beberapa media pencahayaan dan listrik gitu. Nah, selanjutnya mungkin di bab 4 ada aspek manajemen dan manajemen organisasi. Nah, di sini ada struktur organisasi, mungkin tadi di atas namanya sudah kita jelaskan gitu ya, sudah kita sebut gitu namanya. Di sini ada investor pasif mungkin, kemudian ada CIO dan di bawah CIO ada casing, head store dan marketing, kemudian yang di bawahnya lagi ada barista, kemudian kitchen. Nah, aspek manajemen organisasi, kebutuhan tenaga kerja, di sini ada ikatan kerja, rekrutmen, kemudian sistem kompensasi. Mungkin sebelum ke sana kita deskripsikan dulu mungkin ya dari ini. Nah, deskripsikan dulu dan dimulai. Eh, CEO, kemudian investor pasif, CEO, purchasing, dan head store, dan lain-lain. Untuk job deskripsinya itu yaitu perdana investasi pada usaha untuk investor pasif gitu ya. Perdana investasi pada usaha kopi shop Apekto, mempertahankan nilai investasinya dalam jangka waktu yang panjang gitu. Kemudian CEO memimpin dan mengelola semua aspek operasional dan strategi kafe, kemudian
Purchasing menangani pembelian bahan makanan, minuman, dan pembelian kafe, berkomunikasi dengan pemasok dan menegosiasikan harga. Kemudian head store mengontrol kerja karyawan, mengelola SDM, operasional harian, dan lain-lain. Kemudian marketing bertugas membuat strategi pemasaran media sosial, maupun itu media sosial ataupun mengikuti event-event yang ada gitu. Kemudian barista menyiapkan dan menyajikan minuman kopi, kemudian kitchen dan menerima pesanan dari pelanggan dengan mengantarkan makanan atau minuman, dan lebih khususnya pembuatan makanan berat gitu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah kebutuhan tenaga kerja. Sudah disinggung sebelumnya bahwasanya struktur organisasi yang ada di Apekto Coffee ini antara lain terdiri dari head store, marketing, purchasing, barista, dan kitchen. Namun untuk bagian head store, purchasing, serta marketing dipegang oleh orang-orang dari lingkungan pemilik coffee shop sendiri. Barulah untuk barista dan kitchen diambil dari eksternal, sehingga kebutuhan tenaga kerja pada Apex Kopi hanya terdapat pada bagian barista dan kitchen. Adapun untuk individunya pun tidak membutuhkan terlalu banyak, dan saat ini karyawannya hanya terdiri dari 9 orang di kedua bagian tersebut. Nah, untuk proses rekrutmen, mungkin proses rekrut yang dilakukan Avecto Kopi ini dilakukan dengan close recruitment. Adapun yang dibutuhkan hanya dari rekrutmen bagian barista dan kitchen. Orang-orang yang di hiring pihak kopi shop biasanya telah mengenal Avecto. Nah, kemudian ikatan kerjanya. Ikatan kerja yang ada di Avecto ini disesuaikan dengan jadwal lebih fleksibel, cocok untuk mahasiswa pekerja paruh waktu gitu, atau mereka dengan jadwal yang berubah-ubah. Untuk itu, Apekto sendiri menerapkan kerja yang lebih fleksibel, yang dimana pihak Apekto memberikan gaji per hari gitu. Jadi untuk ikatan kerja misalnya barista itu kayak freelance gitu. Nah, kemudian sistem kompensasinya seperti apa gitu. Nah, kompensasi yang dilakukan pada Apekto Kopi menggunakan sistem gaji yang berbeda. Staf Apekto sendiri untuk pembayaran gajinya dihitung per bulan, sedangkan barista dan kitchen itu pembayarannya per hari. Nah, mungkin itu dari aspek manajemen organisasinya gitu. Nah, mungkin untuk yang selanjutnya adalah eh, di bab 5 gitu, aspek keuangan. Baik, untuk selanjutnya yaitu di bab 5 tentang aspek keuangan. Yang pertama adalah kebutuhan investasi. Avecto Kopi membutuhkan dana investasi untuk membuat suatu outlet baru. Kebutuhan investasi yang perlu dilakukan dengan perhitungan selama 5 tahun dari hasil pembukaan investasi sebelumnya yang dilakukan oleh Avecto Kopi. Berikut lampiran yang dilakukan oleh Avecto Kopi sebelumnya. Nah, data ini dapat kita lihat hasil investasi yang dilakukan sebelumnya oleh Avecto Coffee senilai 140 juta, 143 juta, 80.000 dengan adanya hasil investasi dilakukan akumulasi penyusutan di mana hasil perolehan diasumsikan 10%. Lalu dikalikan dengan masa pakai, sedangkan untuk nilai D merupakan nilai penyusutan dikali masa pakai. Hasil investasi yang lalu dapat dijadikan acuan dalam pembangunan outlet baru yang akan dibangun. Kemudian selanjutnya yaitu sumber permodalan dan biaya permodalannya. Avecto Kopi ini mendirikan sebuah coffee shop diperlukan permodalan yang mencakup semua biaya terkait dengan pembelian atau penyewaan, tempat usaha, pembelian peralatan dan perlengkapan lainnya seperti stok bahan baku, kemudian biaya lainnya seperti izin usaha, gaji karyawan. Avecto Kopi ini memiliki seorang investor pasif saat membuka usaha ini. Dengan itu investor tersebut memberikan kucuran dana sekitar 200 juta. Oleh karena itu investor mendapatkan keuntungan atau profit kepada investor tersebut sebesar 5% dalam per bulannya. Untuk pembukaan cabang atau outlet baru, Avecto juga bisa melihat data sebelumnya yang harus disiapkan seperti modal awal, pembukaan usaha dan biaya operasional, kemudian bahan baku dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya itu prediksi kebutuhan modal. Prediksi kebutuhan modal usaha tentunya Avecto harus melihat dan memperhatikan beberapa aspek yang dimana salah satunya itu terkait lokasi pembukaan outlet, kemudian biaya sewa, pembelian lokasi,
atau begitupun yang lainnya gitu. Efektor kopi mungkin mencari lokasi yang berada di pusat kota atau di daerah yang ramai gitu, karena harga tanah pun relatif akan lebih tinggi gitu ketika berada di pusat kota ataupun di daerah yang ramai gitu. Karena jika di pinggiran kota mungkin akan susah gitu untuk mempromosikannya karena minimnya aktivitas orang-orang gitu. Nah, jika lokasi yang dipertimbangkan memerlukan renovasi atau dekorasi interior, biaya juga diperhitungkan dalam anggaran renovasi dan akan mengakibatkan pemindahan ruangan, penambahan fasilitas seperti toilet atau perbaikan struktur lainnya gitu. Nah, APK juga memerlukan biaya pembelian peralatan seperti mesin kopi, grinder, kemudian mesin kasir, peralatan kemasan, furniture, dan perlengkapan lainnya akan menjadi bagian besar dari kebutuhan modal. Hal yang diperlukan dalam membuka outlet atau usaha baru adalah mendapatkan usaha kesehatan dan operasional dari pemerintah memang memerlukan biaya yang besar. Pemasaran awal membutuhkan juga biaya untuk mempromosikan coffee shop sebelum dibuka, yaitu seperti membuat pembuatan website, kemudian cetak brosur dan kampanye pemasaran awal. Selain itu, disarankan untuk menggunakan dana cadangan untuk memenuhi kebutuhan atau biaya tak terduga yang mungkin timbul pada awal pembangunan dan dalam pengoperasian nanti outlet barunya. Berikut dan mari kita lihat data-data awal, mulai dari data modal kerja ini, data modal kerja ini mulai dari per bulannya. Kemudian setelah modal kerja di sini bisa kita lihat biaya operasional. Biaya operasional ini dari tahun ke tahun gitu ya. Dari tahun 2020 biaya operasionalnya menghabiskan 1,3 M, kemudian dari tahun 2021 meningkat 1,4 M, tahun selanjutnya 1,6 M, selanjutnya 2024 sekarang 1,7 M, dan prediksi mungkin di tahun 2025 nanti ada 1,9 M, yang selanjutnya 2,1 M gitu, karena meningkatnya harga gitu, mulai dari harga bahan baku. Kemudian ini dari segi bahan baku juga di tahun pertama yaitu tahun 2020 menghabiskan 4,9 M, kemudian di tahun selanjutnya sekitar 5,4 M, di tahun 2023 5,9 M, di tahun 2024 6,5 M, dan di tahun 2025 dan 2026 itu diprediksi mencapai 7,2 sampai 7,9 miliar. Nah, ini bisa kita lihat. Kemudian prediksi perhitungan aset biaya gitu. Nah, ini ada dari bulan ke bulan bisa dilihat. Kemudian ini biaya pengganti seperti perhitungan penyusutan aset gitu. Asetnya tuh kayak seperti kulkas, lampu, kompor, kursi. Ini senilai 3,5 juta ya. 3.520.000. Untuk selanjutnya yaitu prediksi pendapatan. Ini prediksi pendapatan dari mulai aktivitas operasi. Aktivitas operasi di tahun 2021 itu menghabiskan 19 juta, di tahun 2022 menghabiskan 19 juta juga, kemudian di 2023 12 juta, dan 2024 12 juta. Kemudian pembelian aset di tahun 2021 143 juta, sama mungkin ya, karena tidak ada perubahan gitu. Mungkin jika ada perubahan sedikit-sedikit itu untuk menambahkan saja. Nah, ini untuk prediksi cash flow. Jumlah akhirnya tuh totalnya tuh ada 512 juta 204 juta sekian gitu. Kemudian ini laporan keuangan performa, mungkin laporan performa. Di sini total aktifanya 714 juta sekian. Nah, ini bisa kita lihat.
Nah, ini selanjutnya lampiran-lampiran, mungkin ya, yang terakhir lampiran-lampiran. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan terkait studi kelayakan bisnis pembuatan outlet baru dari Avecto Coffee. Mungkin dengan hadirnya penelitian ini, video presentasi ini bisa memberikan efek gitu untuk Avecto Coffee sendiri, dan yang paling utama adalah memberikan insight baru untuk kita selaku mahasiswa yang mengikuti atau mengontrak kegiatan mata kuliah studi kelayakan bisnis ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.